Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Wijaya dengan NIM 33333240038 dari kelompok 11 Penelitian Operasional. Di sini saya ingin membuat tugas mingguan untuk shift 2 di modul 4, yaitu modul transportasi. Kita langsung aja ke soalnya. Kita akan menyelesaikan dengan 3 software, yaitu yang pertama dengan Microsoft Excel dengan Excel Solver, yang kedua dengan POMQM, dan yang ketiga dengan RStudio. Pertama, kita langsung ke software Microsoft Excel aja. Di sini aku udah buat tabelnya, dan kita baca dulu soalnya. Soalnya yaitu tentang perusahaan Green Grow, merupakan produsen pupuk organik yang memiliki 3 pabrik utama. Nah, 3 pabrik utama ini ada di Bandung, Solo, dan juga ada di Kediri. Nah, dari ketiga pabrik ini memproduksi pupuk dengan kapasitas yang berbeda. Kalau di Bandung, kita memproduksi 200 ton, kalau di pabrik Solo, kita memproduksi 150 ton dan 180 ton untuk pabrik Kediri. Pupuk organik tersebut akan didistribusikan ke 4 kawasan pertanian utama, yaitu ada di Jember, Blitar, Semarang, dan di Yogyakarta, yang masing-masing membutuhkan 100 ton, 120 ton untuk Blitar, 150 ton untuk Semarang, dan 160 ton pupuk untuk di Yogyakarta. Nah, biaya distribusi per ton dalam ribuan rupiahnya ini dari pabrik ke masing-masing wilayah pertaniannya itu berbeda. Nah, ini adalah biaya distribusi per tonnya. Jadi, kalau dari Bandung ke Jember itu Rp55.000, kalau Bandung ke Blitar 60, kalau Bandung ke Semarang 70, kalau Bandung ke Yogyakarta 65, dan begitu seterusnya di semua pabrik dan di kawasan pertanian. Nah, berdasarkan informasi yang udah kita dapetin, kita disuruh menemukan dan menentukan alokasi pengiriman pupuk organik dari setiap pabrik ke kawasan pertanian biar total biaya pengiriman dapat diminimalkan. Selesaikan menggunakan metode transportasi dengan software Microsoft Excel, POMQM, atau RStudio. Nah, ini kita udah jelas bahwa kita harus meminimalkan total biaya pengiriman. Kita langsung aja isi di bagian sini. Jadi, tabel-tabel di sini kita isi dengan data-data yang udah kita dapetin di soal. Ayo kita isi yang Jember. 55, 70, 60, kita isi sesuai dengan soal ya teman-teman. Nah, di Yogyakarta 65, 60, dan 75. Nah, untuk kapasitas dan demand kita dapat dari soal. Nah, ini pertama kapasitasnya. Kalau untuk Bandung itu 200 ton, untuk Solo itu 150, dan untuk Kota Kediri sebesar 180 ton. Untuk kapasitas juga, untuk demand itu ada di bagian bawah sini, masing-masing membutuhkan 100, 120, 150, dan juga 160. Nah, jadi total kapasitas ini dan total demand ini harus sama. Kita isi di sini dengan sama dengan if, buka kurung, sum, tab. Nah, yang pertama kita isi bagian demand-nya dulu, tutup kurung, sama dengan sum, buka sum, bagian kapasitas, tutup kurung, koma, oh, ya. Nah, hasilnya oke, berarti kapasitas dengan demand ini udah sama. Lanjut, kita mencari biaya minimum di tabel selanjutnya. Nah, di biaya minimum ini kita isi dulu kapasitasnya. Kita sum baris, enter, lalu kita drag aja ke bawah. Nah, untuk demand ini kita pakai kolom. Enter, lalu kita drag langsung ke samping.
Nah, di sini biaya minimum kita pakai sum product ini, koma, lalu ini. Enter. Nah, hasil kan 0, kita langsung pakai Excel solver di bagian data sini, kita pencet data, lalu klik solver. Nah, di sini udah ada tercantum ya, set objektif. Set objektifnya itu kita pakai di sini aja. Lalu jangan lupa untuk to-nya itu min, karena tadi di soalnya kan kita disuruh meminimalkan biaya pengiriman kan. Nah, by changing variable cell, kita pakai bagian yang kosong di tabel kedua ini. Nah, untuk subject to the constraint, kita pakai bagian demand dan juga bagian supply. Biar kita ulang. Oke, nah kita add dulu. Pertama, call reference-nya, kita pakai bagian demand yang atas ini. Lalu, jangan lupa tandanya itu kita pakai tanda sama dengan constraint-nya itu kita pakai bagian yang demand yang di bawah. Habis itu, kita add lagi karena kita mau nambah yang bagian kapasitas. Kita tambahin bagian kapasitas di sini. Lalu dengan tanda sama, yaitu sama dengan constraint-nya bagian kapasitas yang masih 0 ini. Nah, ketika udah semua, kita klik OK. Ketika kita klik OK, jangan lupa ininya kita centang make constraint variables non-negatif dan juga ininya kita pilih simplex LP. Nah, kita pencet solve, lalu kita pencet OK. Dan didapatkan hasil biaya minimum sebesar Rp30.750 dengan kapasitas pengiriman sebagai berikut. Nah, jadi dari Bandung ke Jember ngirim 100 dengan sesuai dengan permintaannya juga 100. Nah, dari Solo ngirim ke Blitar 90, dari Kediri ngirim ke Blitar 30, tapi dari Bandung nggak ngirim ke Blitar, kayak gitu guys. Dengan totalnya 120 sesuai dengan demand-nya. Nah, kalau dari Bandung dan Solo, dia nggak ngirim nih ke Semarang. Tapi dari Kediri ke Semarang mengirim 150 sesuai dengan demand-nya juga. Lalu Bandung kan dia cuma bisa batas maksimal ya kapasitasnya itu sebesar 200. Jadi Bandung kapasitas 200 itu dia ngirim 100 ke Jember dan 100 ke Yogyakarta. Dan begitu seterusnya di dalam Microsoft Excel ini. Atau kalau misal diinterpretasikan, jadi Bandung mengirim 100 ke Jember dan 100 ke Yogyakarta karena dia kapasitasnya hanya 200. Nah, kalau Solo kapasitasnya 150, dia ngirim 90 ton pupuk ke Blitar dan ke Yogyakarta 60, jadi totalnya 150. Dan juga kapasitas Kediri kan tadi 180, dia mengirim 30 ke Blitar dan 150 ke Semarang. Begitu pula dengan demand, yaitu sesuai dengan permintaan di setiap kotanya. Oke, kita lanjut ke software kedua, yaitu POMQM. Oke, kita sekarang udah ada di tampilan POMQM. Kalau udah muncul tampilan POMQM seperti ini, kita langsung aja ke bagian modul di bagian atas ini. Lalu kita pilih transportation. Karena kita ada di bab transportasi ya teman-teman. Jadi kita pakai transportation. Kita klik new. Oke teman-teman, kita namain dulu PL1038. Nah, number of source-nya, karena tadi sumbernya itu ada 3 kan, ada 3 kota. Tadi ada kota apa aja? Ada kota Bandung, Solo, dan ada Kediri. Nah, kalau tujuannya kan ada 4, ada Jember, Blitar, Semarang, dan Yogyakarta kan. Jadi, destination-nya itu 4. Jangan lupa ininya minimize, lalu kita klik OK. Nah, kalau udah muncul seperti ini tabel-tabelnya, kita langsung copy aja dari Excel. Cuma kalau langsung di-copy biasanya suka nggak bisa, jadi
Nah, ini data-data yang tadi di soal dan di Excel kita udah masukin ke POMQM. Ketika udah sesuai nih, kita udah pastiin udah sesuai dengan Microsoft Excel tadi data-datanya, kita langsung aja kita solve. Nah, di solve ini hasilnya udah kita dapatkan sama dengan di Excel solver tadi, yaitu sebesar 30.750 dengan komposisi yang sama. Bandung mengirim 100 ton ke Jember dan 100 ton ke Yogyakarta, Solo mengirimkan 90 ton ke Blitar dan 60 ton ke Yogyakarta, dan Kediri dari pabrik Kediri mengirimkan 30 ton ke Blitar dan 150 pupuk ton ke Semarang. Oke, karena hasil dari Microsoft Excel dan POMQM sama, kita langsung aja ke software yang ketiga, yaitu RStudio. Di RStudio, sebelumnya aku udah bikin codingannya di sini. Yang pertama, di sini ada install dan aktifkan page cache. Nah, ini untuk menginstal R-nya ya. Kita langsung install aja dulu. Lalu kita tunggu sampai instalasinya selesai ya, teman-teman. Nah, ketika udah muncul library ini, berarti udah selesai instalannya. Udah siap kita running sintaks selanjutnya. Nah, yang kedua ini kan memasukkan data biaya pengiriman pupuk organik rupiah per ton. Nah, ini cost sama dengan matriks. Ini adalah bentuk matriks dari data-data yang tadi di soal yang ada di tabel. Bagian ini 55, 70, 60. Nih, 55, 70, 60. Pokoknya ada di tabel, kita jadiin matriks di RStudio. And row sama dengan 3, by row sama dengan true. Lalu ini ada cost. Yang ketiga, di sini memasukkan data demand dan kapasitas 038. R itu untuk row atau baris, dan kolom itu adalah kolom. Nah, kan tadi R-nya itu barisnya adalah data kapasitas yang tadi di tiap kota. Kayak tadi ada Bandung itu kan kapasitasnya 200, Solo itu kapasitasnya 150, Kediri itu kapasitasnya 180. Nah, kita masukin itu di bagian R atau baris, 200, 150, dan 180. Nah, C ini kolom kita masukin data demand-nya, permintaan di setiap kota yang ingin kita kirimkan pupuk, teman-teman. Nah, ini udah sintaksnya raw, kolom, baris, kolom, sama dengan tanda kutip. Lalu di sini selanjutnya ada menampilkan hasil. Menampilkan hasil di sini result, LP transport, cost. Kita mintakan tadi diminimalkan kan biaya pengirimannya, makanya kita pakai min, raw, untuk menampilkan hasil dari baris dan kolom yang udah kita masukin di atas tadi. Oke, kita running dulu di bagian yang kedua ini. Menampilkan hasil 038. Ayo kita tampilkan hasil. Nah, ini sukses. The objective function is 30.750. Hasilnya sudah sama dan sudah sesuai dengan Microsoft Excel, POMQM, dan RStudio juga hasilnya sama. Jadi kita bisa meminimalkan biaya pengiriman paling minimal itu sebesar Rp30.750, teman-teman. Nah, di sini juga dijelasin kayak tadi di Microsoft Excel dan POMQM sebelumnya. Dari kota pertama, mengirimkan ke kota pertama dan ke kota keempat itu sebesar 100 ton dan 100 ton. Lalu dari kota kedua mengirimkan 90 ton ke kota kedua dan mengirimkan 60 ton ke kota keempat. Lalu kota ketiga, pabrik ketiga di sini mengirimkan 30 ton ke kawasan pertanian kedua dan mengirimkan 150 ton ke kota ketiga. Ini dengan kapasitas maksimumnya masing-masing yaitu 200, 150, dan 180. Jadi, hasil dari ketiga software udah sama, yaitu sebesar kita bisa meminimalkan biaya itu sebesar 30.750 biayanya dengan perbedaan masing-masing kapasitas dan demand di setiap pabrik ke kawasan pertanian yang berbeda. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!